Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan bahwa lahan hibah dari Lipo Group di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan bahwa lahan hibah dari Lipo Group di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi rakyat. Di mana diungkapkan hibah lahan tersebut siap dilakukan serah terima secara resmi kepada negara pada pekan depan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan bahwa lahan hibah dari Lipo Group di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ara mengungkapkan agar proses penyerahan lahan hibah seluas 30 hektar tersebut kepada negara berjalan sesuai prosedur yang akan dijadwalkan pada pekan depan di Gedung Danantara, Jakarta. Kepada kami semua di sini, jadi kepada Departemen Keuangan juga, kepada Pak Rosan, Pak Doni, dan Pak James, dan kami, sehingga nanti kita hari Senin akan ada acara untuk penyerah terimaan hibah dari Lipo Group kepada negara ya secara resmi. Izin Pak Rosan di Gedung Danantara ya. Lantai 3 ya, lantai 3 jam 3 sore. Ara menambahkan terkait pembiayaan, pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan Danantara untuk memastikan proyek pembangunan 141.000 unit yang tersebar di 18 tower rusun dengan 30 lantai ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani mengungkapkan pembangunan hunian layak huni di lahan hibah dari Lipo Group di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian. Menurut Rosan, dengan adanya serah terima secara resmi kepada negara, maka penggunaan lahan untuk menjadi rusun dapat sesuai dengan prosedur. Rosan mengungkapkan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama agar proyek strategis ini berjalan tanpa hambatan hukum. Seperti diketahui, rusun subsidi di Mekarta akan dibangun di 3 titik berbeda dengan total luas lahan mencapai 30 hektar. Nantinya akan ada 141.000 unit yang tersebar di 18 tower rusun dengan 30 lantai. Pembangunan rusun tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pemesanan unit rusun juga diharapkan bisa mulai dilakukan pada tahun ini. Sehingga rencana dari hibah ini dan kemudian pembangunannya bisa pertama berjalan dengan baik, dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada. Karena dengan begini kan semuanya ini bisa merasa nyaman dan paling cepat dan yang paling baik adalah kita bisa melanjutkan pembangunan dari program yang memang sudah dicanangkan ini dengan cepat dan dengan proper sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu kan sangat penting karena ini juga memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa terhadap terutamanya masyarakat Indonesia, masyarakat yang mungkin berpenghasilan kurang mampu, sehingga mereka pun mendapatkan haknya untuk memiliki tempat tinggal yang layak, yang baik, dan yang memang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan perumahan. Pemirsa, Bank Indonesia mengungkapkan kebijakan pengetatan batas pembelian valuta asing secara tunai telah berjalan efektif. Kebijakan itu sukses menurunkan rata-rata transaksi harian falas yang pada gilirannya membantu meredam gejolak nilai tukar rupiah. Adapun otoritas moneter kembali memangkas ambang batas atau threshold beli tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal $10.000 Amerika per pelaku per bulan yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Juwandono mengungkapkan langkah tersebut terbilang sangat cepat mengingat BI baru saja memberlakukan pemangkasan ambang batas transaksi
serupa dari $100.000 Amerika menjadi $25.000 Amerika pada awal Juni 2026 ini. Thomas merincikan data bahwa pada tahapan pertama, ketika BI menurunkan ambang batas pembelian falas tanpa underlying dari $100.000 Amerika menjadi $50.000 Amerika, kebijakan tersebut berhasil menekan rata-rata transaksi harian ke level $16 juta Amerika. Jadi Mas Maulana, kami di Bank Indonesia melihat bahwa kebijakan itu baik, ya. Saya akan memberikan beberapa data saat ini. Jadi di tahapan pertama, waktu kita menurunkan threshold dari 100.000 ke 50.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian ke sebesar 16 juta US dollar. Di tahapan kedua, dari 50.000 ke 25.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar 9 juta US dollar. Nah, yang tahapan berikutnya yang sudah tadi dicetuskan oleh Pak Gubernur, kami harapkan atau kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi 10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 9. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, pemerintah memutuskan membebaskan tarif bea masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Upaya tersebut sebagai langkah meredam dampak ketidakpastian global dan diharapkan menjadi insentif yang dapat dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua tahun ini. Paket stimulus ekonomi pemerintah resmi meluncur di tengah ketidakpastian global. Salah satu bahan stimulus adalah keputusan membebaskan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas atau LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus tersebut diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan mendukung sektor industri di tengah ketidakpastian global. Airlangga menjelaskan insentif bea masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor dapat membantu menekan biaya produksi dan menjaga daya saing industri dalam negeri. Selain LPG, pemerintah juga memperluas fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah bahan baku plastik guna memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor manufaktur. Kita memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini memberikan manfaat ekonomi hingga 2,25 triliun melalui penurunan biaya bagi industri terkait dan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, pembebasan tarif bahan baku plastik diharapkan turut membantu mengendalikan inflasi, mengingat plastik masih menjadi komponen utama kemasan berbagai produk pangan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.